Pada pagi hari ini, saya akan mewawancara salah satu narasumber dengan tema prinsip pembelajaran di era globalisasi. Untuk narasumber, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Santilanya. Saya dari program studi pendidikan komputer. Baiklah, terima kasih atas perkenalan dirinya. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mewujudkan proses pembelajaran yang efektif di kelas? Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman di kelas. Buat suasana belajar yang nyaman di kelas itu seperti kita tidak berpatokan dengan materi atau pembelajaran terus. Jadi kita ada selingan bernyanyi atau bermain game sama murid-murid supaya mereka tidak merasa bosan dengan pelajaran yang kita ajarkan. Yang kedua, belajar dengan praktek. Misalnya di sini saya mau ngambil contoh pelajaran IPA seperti botani atau invertebrata. Kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Yang ketiga, mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadap ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau kita masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Karena kalau kita mengerti materi, kita bakalan ingat sampai ke depannya dan seterusnya. Kalau kita cuma sekedar menghafal, palingan pada saat ini kita menghafal, nanti 1-2 jam ke depan pasti kita lupa lagi. Dan selintas di pikiran kita lupa semua. Nah, sejenis itu. Baiklah, pertanyaan kedua, bagaimana Anda sebagai mahasiswa menerapkan prinsip pembelajaran di era globalisasi? Di era globalisasi, bagi mahasiswa, sesuatu yang tak bisa dihindarkan dalam siklus kehidupan era globalisasi akan terus datang tanpa ada yang bisa menghentikan. Sekarang, semuanya sudah lebih canggih, lebih simpel, dan juga lebih modern. Tentu saja ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk menyikapi perkembangan zaman yang terus pesat tersebut. Ada beberapa cara menghadapi derasnya arus globalisasi bagi mahasiswa. Yang pertama, mempelajari bahasa asing atau bahasa internasional. Di era globalisasi bagi mahasiswa adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah. Dalam hal ini, memang banyak sekali hal yang sebaiknya diterapkan. Salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa asing atau bahasa internasional. Yang kedua, bersikap terbuka untuk belajar hal-hal positif. Era globalisasi bagi mahasiswa menuntut kita untuk selalu bersikap terbuka terhadap berbagai hal. Terkadang ada kalanya pembelajaran baru yang kita temukan akan bisa berubah positif di kemudian hari. Dan yang ketiga, tingkatkan kemampuan berpikir. Dalam era globalisasi, bagi kita sebagai mahasiswa memiliki kemampuan berpikir yang baik. Dengan memiliki kemampuan berpikir yang baik, maka secara tidak langsung ini juga akan bisa mempengaruhi kita dalam setiap pengambilan keputusan. Kita akan bisa menyelesaikan semua tugas, baik itu dalam kampus ataupun tugas lain dengan benar dan tepat. Dan yang keempat, bisa mengoperasikan teknologi dengan baik. Supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman, kita juga harus mampu mengoperasikan segala bentuk teknologi dengan baik. Melihat pertumbuhan era globalisasi bagi mahasiswa seperti sekarang ini, kita juga harus memahami bahwa untuk bisa mencapai semuanya itu butuh perjuangan yang juga sangat maksimal. Dalam rangka melakukannya dengan baik, kita harus bisa juga mengoperasikan penggunaan smartphone, laptop, dan lain sebagainya.
untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi itu sendiri. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, mengapa seorang guru harus memahami prinsip pembelajaran? Seorang guru perlu mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran agar siswa mampu memahami dan menguasai materi pembelajaran yang diberikan oleh kita sebagai calon guru. Baiklah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh kita, terutama calon guru? Tentu yang pertama, kesiapan. Dalam proses pembelajaran, yang paling utama yaitu harus dalam keadaan siap. Yang kedua, perhatian. Perhatian dalam pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting. Kenyataannya menunjukkan bahwa tanpa perhatian tidak mungkin terjadi pembelajaran baik dari pihak guru sebagai pengajar serta peserta didik yang belajar. Yang ketiga, memotivasi. Kita memotivasi peserta didik supaya lebih bersemangat lagi untuk belajar. Baik, terima kasih atas waktu sehingga pada hari ini saya dapat mewawancarai kakak. Atas waktu yang diberikan untuk saya ucapkan banyak terima kasih.